Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Hidayat, NIM 17103011170 dari kelas 7C3. Di sini saya akan memaparkan presentasi tentang landasan hukum fisioterapi dalam berpraktik di rumah sakit dalam modul standar pelayanan fisioterapi di rumah sakit. Berikut videonya. Baik, untuk poin yang pertama, di sini ada landasan hukum fisioterapi dalam berpraktik. Apa saja landasan hukum fisioterapi dalam berpraktik? Yang pertama itu harus adanya STR atau surat tanda registrasi yang berlaku hingga 2 SIP di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian SIP atau surat izin praktek fisioterapi dari Dinas Kesehatan setempat yang masih berlaku. Kemudian ada SOP, pelayanan operasional EPA dan tindakan. Kemudian ada informed consent dan surat kalibrasi electrical physical agent dari badan yang berwenang, di mana surat kalibrasi sudah terbukti keakuratannya oleh badan yang berwenang. Nah, surat tersebut bisa menjadi rujukan fisioterapi dari dokter spesialis, kemudian menambah khasanah keilmuan seperti jurnal maupun kajian teori yang sudah ada, kemudian RKK yang didapatkan dari uji kredensial fisioterapi, kemudian peraturan hukum penguat seperti PMK nomor 65, KMK nomor 80. Jadi ketika akan melakukan standar pelayanan fisioterapi sudah dilindungi oleh hukum. Selanjutnya di sini ada landasan hukum profesi fisioterapis yang ada di rumah sakit. Yang pertama itu ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 tentang standar pelayanan fisioterapi. Nah, kemudian untuk landasan hukum yang kedua, di sini ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 80 tahun 2013. Di mana penjelasan dari kedua peraturan tersebut, yang pertama untuk pasal yang pertama, dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan yang pertama, fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditunjukkan kepada individu dan ataupun kelompok untuk mengembangkan, memelihara, memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan seperti fisik, elektroterapi, dan mekanis. Kemudian pelatihan fungsi komunikasi. Nah, kemudian surat tanda registrasi fisioterapi atau STRF adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada fisioterapis yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, surat izin praktek fisioterapi atau SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan fisioterapi secara mandiri dan atau pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian selanjutnya di sini ada sistem kredensial dan kewenangan klinis fisioterapis di rumah sakit. Nah, untuk kredensial itu adalah suatu proses evaluasi terhadap fisioterapis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Sedangkan rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap fisioterapis yang telah memiliki kewenangan klinis untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut. Dengan begitu, kredensial berbicara tentang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh seorang fisioterapis. Hasil akhir dari proses kredensial adalah diberikannya surat penugasan klinis oleh direktur sesuai dengan jenjang klinis fisioterapi tersebut. Kemudian untuk prosedur kredensial fisioterapi, untuk fisioterapi mengajukan permohonan kepada Ketua Komite Other Health untuk memperoleh rencana kewenangan klinis atau RKK. Kedua, Ketua Komite menugaskan kepada Subkomite Kredensial untuk melakukan proses kredensial. Kemudian, subkomite kredensial membentuk panitia ad hoc dan mitra bestari untuk melakukan review, verifikasi, dan evaluasi dengan metode yang telah disepakati. Kemudian, subkomite memberikan laporan kepada ketua komite hasil kredensial sebagai bahan rapat menentukan kewenangan klinis. Kemudian, seluruh proses kredensial dan hasil rapat penentuan kewenangan klinis selanjutnya dilaporkan
secara tertulis oleh subkomite kredensial kepada ketua komite dan diteruskan kepada direktur dan dijadikan bahan rekomendasi kepada direktur. Selanjutnya, direktur mengeluarkan surat keputusan penugasan klinis terhadap fisioterapis yang bersangkutan. Kemudian untuk jati diri fisioterapi, untuk fisioterapi profesi di sini bisa melakukan membuka usaha sendiri. Misalnya membuka praktek mandiri, membuka klinik, dan wirausaha, dan lain sebagainya. Kemudian dapat melakukan asesmen hingga ke intervensi secara mandiri tanpa mendapatkan perintah ataupun tekanan dari tenaga medis yang lain, namun harus tetap bekerja sama dengan tenaga medis yang lain. Kemudian juga bisa membuka kerjasama dengan instansi, kemudian juga bisa menjadi pegawai negeri sipil di instansi pemerintahan. Kemudian sistem pelayanan fisioterapi pada saat pandemi COVID-19 itu sesuai dengan peraturan IV, fisioterapis maupun tenaga kesehatan yang lainnya dalam kesehariannya di tempat praktik, dalam melakukan praktik pasti selalu berkontak langsung dengan pasien. Maka diperlukan adanya perlindungan terhadap fisioterapis maupun pasien itu sendiri. Pedoman berikut itu dibuat untuk menghadapi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 bagi fisioterapi di pelayanan kesehatan. Adapun perlindungan utama adalah menjaga kebersihan tangan, kemudian dengan cara mencuci tangan selalu, baik sebelum melakukan intervensi maupun setelah melakukan intervensi. Kemudian menjaga jarak kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dengan orang lain. Kemudian bila berada di area, yang pertama area pasien seperti koridor, ruang tunggu pasien dan ruang publik. Kemudian area administrasi seperti di klinik, puskesmas, rawat jalan, rawat inap yang tidak berkontak dengan pasien dalam pengawasan atau PDP. Dan kemudian hindari kerumunan supaya tidak terserang ataupun tertular dari COVID-19 ini. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan fisioterapi sendiri dalam melakukan intervensi, langkah pertama yaitu harus tetap selalu menjaga kebersihan tangan. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama menggunakan sabun dan air yang mengalir atau dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian tidak menyentuh wajah, hidung maupun mulut. Sebagaimana kita ketahui penyebaran COVID-19 ini melalui droplet. Maka sebaiknya tidak menyentuh area wajah, mulut, dan hidung. Hal ini juga dapat dianjurkan kepada pasien maupun orang lain. Kemudian selanjutnya harus menggunakan APD atau alat perlindungan diri pada setiap melakukan praktek atau selama berada di area klinik. Untuk kasus dan penderita yang satu dengan lainnya berbeda. Pertama-tama harus dilakukan pemeriksaan sekilas pasien. Pastikan pasien tidak ada keluhan demam, batuk, pilek, dan sesak napas. Dan bila mana ditemukan pasien dengan kondisi klinis seperti demikian, maka dipisahkan dan dilakukan screening lebih jauh tentang kewaspadaan COVID-19 oleh petugas yang menggunakan APD. Kemudian disinfeksi peralatan. Pada setiap peralatan fisioterapis harus rutin dilakukan disinfeksi peralatan atau memberikan cairan disinfektan kepada setiap peralatan fisioterapis. Disinfektan peralatan menjadi penting untuk melepas penyebaran COVID-19. Lakukan ekstra disinfektan pada peralatan ini mengingat pandemi COVID yang telah diberlakukan. Bila perlu, lakukan disinfeksi alat setiap hari setelah selesai jam praktek maupun sebelum praktek. Perlindungan lainnya juga disarankan kepada pasien untuk melakukan latihan di rumah sehingga tidak perlu sering datang ke klinik ataupun ke fisioterapis pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian juga utamakan aturan social distancing saat berada di rumah maupun di luar rumah.
Nah, untuk sebagai acuannya, latihan bisa diberikan gambar maupun video, kemudian ataupun tata cara instruksi yang bisa dianggap untuk memberikan suatu latihan kepada pasien sehingga pasien bisa berlatih sendiri di rumah. Kemudian untuk poin yang terakhir, poin yang keempat, tentang cita-cita tentang karir fisioterapis. Untuk cita-cita saya sebagai fisioterapis nantinya ketika sudah tamat pendidikan profesi, nanti saya berkeinginan untuk bekerja di instansi pemerintahan. Saya berkeinginan untuk menjadi aparatur sipil negara untuk bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di daerah domisili saya. Kemudian selain itu juga saya akan melakukan membuat suatu wirausaha, yaitu berupa klinik fisioterapi yang ada di tempat saya, karena hingga sampai saat ini di tempat saya belum adanya klinik fisioterapi, khususnya klinik fisioterapi yang melayani permasalahan neuro dan muskuloskeletal. Sehingga menurut saya, jika suatu saat saya mendirikan klinik tersebut, akan berpeluang besar tentang fisioterapi yang ada di tempat saya, dan klinik tersebut insya Allah mungkin akan berkembang lebih baik dan lebih maju. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.